Kalau kalian mencari iPhone compact, powerful, dan harganya sudah miring, mungkin iPhone 11 Pro ini adalah iPhone compact terbaik yang bisa saya rekomendasikan untuk kalian. Apa saja yang membuat iPhone 11 Pro ini spesial? Let's talk about it. Hal yang pertama adalah dari desain dan ukurannya. Soal desain, iPhone 11 Pro ini memiliki kesan yang sangat spesial ya. Karena sejak diberi nama Pro di lineup iPhone, ini adalah iPhone dengan desain terakhir yang memiliki ukuran di bawah 6 inci. Atau lebih tepatnya 5,8 inci. Ngomongin soal versi Pro, iPhone 11 Pro ini adalah iPhone terakhir yang memiliki ukuran paling compact ya. Kalau kita lihat iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro itu memiliki layar yang lebih besar yaitu 6,1 inci. Dan by the way, ngomongin soal layarnya, iPhone 11 Pro ini memiliki 3 keunggulan dibandingkan dengan iPhone 11 reguler. Yang pertama adalah dari segi resolusinya sudah mendukung Full HD, lalu bagian bezelnya lebih tipis, dan panel layarnya itu panel OLED ya, bukan IPS seperti iPhone 11. Kemudian hal kedua yang spesial di iPhone 11 Pro ini adalah dari sektor baterainya. Kalau kita melihat dari segi kapasitas, iPhone di bawah 6 inci yang memiliki kapasitas tertinggi itu adalah iPhone 11 Pro. Coba kita absen terlebih dahulu. iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, 12 mini, bahkan 13 mini sekalipun itu kapasitasnya di bawah 3000 mAh ya. Jadi bisa disimpulkan iPhone compact di bawah 6 inci yang paling awet dan memiliki kapasitas tertinggi adalah iPhone 11 Pro. Kalau kalian bisa mendapatkan iPhone second dengan kondisi baterai yang prima, kalian akan puas dengan kemampuan baterainya. Kemudian alasan ketiga yang menarik dari iPhone 11 Pro ini adalah performanya. Ya saya akui masih kalah dengan iPhone 13 mini dan 12 mini. Tapi A13 Bionic ini sudah cukup powerful jika dibandingkan dengan chipset Android bahkan yang dibuat di tahun 2022. Kalau kita lihat skor benchmarknya, ini sudah hampir menyamai Android 2022. Sehingga dari segi performanya, saya tidak ragu lagi dengan performa dari iPhone. Kemudian yang menarik dari iPhone 11 Pro ini adalah dari sisi softwarenya. Ini masih panjang banget ya update softwarenya. Bisa sampai tahun 2026 atau bahkan lebih ya. Jangankan iOS 16, iOS 18 atau 20 mungkin masih bisa ya di iPhone 11 Pro ini. Namun ini belum full review ya. Tenang, sabar, relax. Karena nanti setelah saya update di iOS 16 baru saya buat review lengkapnya. Kemudian hal yang menarik dari iPhone 11 Pro ini adalah kameranya. Tidak hanya sudah menyandang 3 buah kamera, tapi hasil-hasil foto dan videonya masih sangat bisa diperhitungkan di tahun 2022 ini. Berikut ini adalah hasilnya. Oke, 60 fps di 11 Pro itu bagus banget stabilannya. Tapi salah satu hal yang challenging di iPhone 11 Pro terutama di kamera depannya adalah ketika menangkap bagian langit ya. Jadi bagian langitnya sebenarnya itu biru ya. Tapi kalau kita pencet bagian langitnya, nah bagian mukanya kurang bisa terekspos dengan baik. Tapi so far so good lah ya. Ini adalah lensa ultrawide dari iPhone 11 Pro. Untuk resolusi 4K 60 fps stabil banget dan bagus banget ya. Namun kalau kita switch ke lensa utama baru bisa kalau kalian mulai dari ultrawide. Tapi kalau dari lensa utama 4K 60 fps ke ultrawide nggak bisa. Gimana menurut kalian kualitasnya? Kemudian hal terakhir yang membuat iPhone 11 Pro ini sangat menarik adalah dari sektor harganya. Pada saat HP ini rilis, itu harga barunya itu di kisaran 18 atau bahkan 19 juta ya. Sekarang itu secondnya itu kalian bisa mendapatkan di 6 jutaan. Tapi saran saya, 6 jutaan itu saya nggak tahu kondisinya gimana ya. Kalau saya bisa saranin, kalian mencari HP iPhone 11 Pro yang harganya sekitar 7 atau 8 jutaan. Itu masih harga reasonable dan ada harga, jelas ada rupa ya. IMEI-nya pun kalian bisa memastikan di beberapa seller mereka menjamin permanen. Jadi sekarang di harga 7 jutaan bisa dibilang iPhone 11 Pro ini adalah iPhone paling premium dengan kamera boba dan performa yang ciamik. Namun ada aja alasan untuk tidak beli atau mempertimbangkan membeli iPhone 11 Pro ini. Yang pertama adalah dari koneksi 5G-nya. iPhone 11 Pro ini tidak mendukung 5G ya, jadi keep in mind saja untuk koneksi 5G. Kalau kalian tidak masalah tidak adanya 5G dan sekarang belum stabil 5G, monggo silahkan dibeli iPhone 11 Pro. Kemudian alasan kedua adalah iPhone 11 Pro itu sebenarnya kondisi barunya ada, di iBox juga masih dijual, tapi harganya nggak masuk akal ya, itu sekitar 15-an juta. Mending beli iPhone 12 Pro aja. Namun kalau secondnya sekarang di harga 6-8 jutaan.
Karena ini adalah HP second, kondisinya tidak semua sama. Kalian harus jeli dan memperbanyak pengetahuan jika ingin membeli iPhone second. Kemudian alasan ketiga adalah iPhone 11 Pro ini sayangnya tidak ikut-ikutan untuk bisa dibuka face unlock-nya itu menggunakan masker ya. Itu hanya bisa digunakan di iPhone 12 series ke atas. Sayangnya demikian. Kemudian alasan terakhir adalah iPhone 11 Pro ini tidak mendukung night mode di lensa depan dan lensa ultra wide. Jadi memang 4 pertimbangan yang saya sebutkan tadi adalah alasan kenapa kalian harus memikirkan atau tidak membeli iPhone 11 Pro di tahun 2022. Alright, itu tadi adalah iPhone 11 Pro, alasan beli dan tidaknya. Bagaimana menurut kalian iPhone 11 Pro ini? Apakah masih still the best compact iPhone ever ya? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Dan nanti akan saya buatkan full review iPhone 11 Pro setelah saya update iOS di 16 ya. Stay tune di channel Dio Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.